Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang apa yang sering dibahas di media sosial perihal perkutut yang sering berbunyi pada tengah malam. Nah, ini pembicaraan atau ulasan yang menarik terkait dengan burung perkutut yang berbunyi pada tengah malam maupun tidak henti-hentinya selalu berbunyi di siang maupun malam, khususnya yang kita bahas tentang perkutut yang berbunyi pada malam hari. Nah, perlu kita ketahui juga apa penyebab burung perkutut tersebut berbunyi pada waktu-waktu yang dimana orang sedang istirahat atau mungkin saat-saatnya terlelap tidur. Nah, juga perlu dipahami juga ketika burung perkutut itu berbunyi, dia sedang apa? Dalam artian kalau memang burung perkutut itu termasuk dalam kategori burung perkutut yang gacor, tentunya dia tidak akan lelah untuk selalu berbunyi dan berbunyi terus, istilahnya manggung terus menerus, baik pagi, siang, sore ataupun malam. Dia akan selalu berbunyi semaunya. Juga perlu dipahami ketika burung birahi pun juga bisa saja berbunyi sewaktu-waktu. Jadi tidak bisa lantas setiap burung yang berbunyi tengah malam itu selalu berbunyi selalu termasuk dalam kategori burung yang tidak baik atau yang biasa disebut durgonguwoh ataupun durgongerik. Itu tidak selalu harus seperti itu. Memang ketika zaman dahulu, zaman dimana masih terdapat hutan yang lebat, tidak ada penerangan lampu maupun penerangan-penerangan yang lain seperti zaman sekarang yang di mana-mana bisa terlihat terang benderang, ada lampu di mana-mana, suara juga bising, tidak seperti zaman dahulu yang hening. Kalau zaman dahulu ketika suasana gelap gulita, hening di tengah hutan, tiba-tiba muncul suara seperti contoh burung perkutut. Orang-orang terdahulu niteni ketika ada burung perkutut berbunyi pada tengah malam yang gelap gulita dan hening, seolah-olah ditandai dengan adanya hal-hal negatif di kemudian hari. Tak beda halnya dengan seperti burung kedasih atau yang disebut dengan emprit gantil, atau juga burung gagak ketika bunyi mengelilingi kampung. Itu setelahnya akan memberikan konotasi negatif. Ketika burung-burung tersebut berbunyi, artinya akan ada sesuatu hal yang tidak baik setelahnya. Nah, mungkin untuk burung perkutut juga seperti itu. Tapi loh, ini ketika zaman sekarang dengan keadaan lampu yang terang benderang, yang suara bisa dikatakan banyak kebisingan, kendaraan bermotor, orang membunyikan musik-musikan, tentunya akan jauh berbeda dengan kondisi pada zaman dahulu. Tak beda contoh seperti burung perkutut yang saya miliki ini juga berbunyi pada dini hari, seperti contoh yang saya videokan ini berbunyi pada malam hari maupun sewaktu-waktu juga berbunyi, karena ya memang konteksnya burungnya udah gacor. Nah, ya itu perlu kita pahami terlebih dahulu, konteksnya seperti apa ketika burung perkutut berbunyi. Kalau memang kita benar-benar jauh dari perkotaan, di pedesaan yang hening tanpa adanya lampu seberkas cahaya sedikit pun, itu baru monggo mau
maknai dengan seperti yang orang-orang terdahulu memberikan nama pada burung perkutut seperti Durgonguwuh maupun Durgongerik, silahkan. Juga perlu kita pahami ketika kita memelihara burung perkutut, ketika sering berbunyi pada tengah malam, apa yang efek yang dihasilkan pada kita maupun keluarga kita. Bila tidak terjadi efek-efek yang negatif atau yang membuat kita tidak merasa nyaman, ya kenapa tidak kita pelihara. Justru itu kan ada nilai positifnya, dalam artian tentunya enak didengar juga, dalam artian membahagiakan kita, sewaktu-waktu bisa mendengarnya, kan begitu. Jadi tidak bisa lantas burung perkutut yang berbunyi di tengah malam terus menimbulkan aura-aura negatif pada kita maupun keluarga dan orang sekitar kita. Tidak seperti itu juga. Toh banyak dari pegiat perkutut se-Nusantara juga sering berbunyi perkutut pada malam hari ataupun bahkan pada dini hari maupun menjelang pergantian hari maupun saat-saat orang menunaikan ibadah sholat tahajud. Nah, justru ketika perkutut berbunyi pada malam hari, juga ada salah satu isyarat membangunkan kita untuk kita bisa menunaikan sholat tahajud bagi yang beragama Muslim. Mohon maaf untuk yang beragama non Muslim, tentunya ada nilai positif dari kita memelihara burung perkutut yang bisa berbunyi pada tengah malam. Nah, makanya ketika ada beberapa pertanyaan dari pegiat perkutut, khususnya juga orang yang awam tentang perkutut, ketika kita mendapatkan perkutut yang berbunyi pada saat-saat tertentu, tentunya khususnya pada saat-saat malam hari maupun dini hari, tentunya juga tidak masalah, dan juga perlu kita cermati dulu perkutut tersebut apa efek yang kita rasakan setelah memelihara tersebut. Bila biasa-biasa saja atau baik-baik saja, fine-fine saja, ya kenapa tidak kita lanjutkan saja. Yang penting kita senang terlebih dahulu ketika kita memelihara burung perkutut yang berbunyi pada malam hari pun. Kecuali kalau kita sudah mempunyai sugesti yang negatif dan seolah-olah kita mengaminkan dengan konotasi negatif tentang burung perkutut tersebut, ya mendingan tidak usah memelihara burung perkutut tersebut, dalam artian yang berbunyi pada tengah malam hari tersebut, karena sudah memiliki konotasi negatif terkait dengan perkutut yang berbunyi seperti pada malam hari. Kalau berbunyi pada malam hari tapi tetap kita enak-enak saja, dalam artian fine-fine saja, ya udah kita pelihara saja sampai sebahagia kita memelihara perkutut tersebut. Nah, untuk itu pesan yang kami sampaikan dalam hal perkutut yang berbunyi malam hari atau yang biasa disebut dengan perkutut Durgonguwuh maupun Durgongerik yang berbunyi sewaktu-waktu, menurut saya tidak masalah selama tidak menimbulkan hal-hal yang negatif atau bahkan menambah hal-hal positif pada kita. Tentunya jangan lupa bahagia. Kita memelihara perkutut, tentunya kita mencari kebahagiaan, dalam artian kesenangan dalam hobi kita merawat, memelihara maupun melestarikan burung perkutut. Cukup sekian
yang bisa saya sampaikan tentang burung yang perkutut yang berbunyi pada malam hari untuk kali ini. Mungkin bisa kita bahas yang lebih lengkap lagi tentang burung perkutut yang berbunyi pada malam hari di sesi-sesi yang lain. Mungkin baru itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam